memudahkan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first time, I'm sorry I cannot speaking in Sunda language. I'm sorry. So I will speak it in English language because I'm from Korea. Ibu-ibu siga nu ngarti weh. Nundutan ternyata. Sehat ibu-ibu? Sehat? Masih semangat? Senang ke masjid? Masya Allah. Senang kedatangan Syekh kita? Alhamdulillah. Bersih ya wajahnya? Skincare-nya apa ya? Air wudhu. Bagus Syekhnya. Alhamdulillah. Untuk yang pertama saya sampaikan salam hormat, salam cinta, salam sayang pada gurunda saya tercinta Syekh Tazen yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, enggak apa-apa deh, jangan dengerin tausiah saya. Malu. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Syekh Hashim yang kemudian sudah datang jauh-jauh ke daerah kita, Masjid Al-Jabar. Ini masuknya Ujung Berung. Halo? Oh, Gede Bage. Ada ibu. Tadi tak kira masih di sana. Alhamdulillah Syekh datang jauh-jauh dari Gede Bage. Dari Gede Bage. Dari Saudi. Jauh Bu. Sini. Alhamdulillah. Lewat ini tadi. Newcastle. Astana Anyar. Astana Anyar, pastor. Lewat tol. Keluar, ini Bu Atalia keluar gerbang tol, Fruitstone, Buah Batu. Kemudian baru masuk ke Jalan Soekarno-Hatta, bypass, masuk ke Gede Bage, sampailah di Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah, salam hormat, salam cinta, salam sayang. Saya sampaikan tidak lupa, Bapak masih di sana mungkin ya Bu ya? OTW kesini tadi habis lari sama Raffi Ahmad di acara di sana. Masya Allah, Alhamdulillah Bandung berkah banget banyak acaranya. Salam hormat, salam cinta, salam sayang. Saya sampaikan kepada Ibu Atalia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat selalu Bu, glowing, mempesona dan menginspirasi. Insyaallah. Takbir. Kurang semangat semuanya. Takbir. Alhamdulillah saya tadi menyampaikan tentang bagaimana kita harus ke masjid. Nikmat di masjid itu. Kalau ada orang yang bahagia keluar dari tempat hiburan, kenapa kita tidak bahagia ketika kita ada di masjid? Benar atau salah? Halo, Assalamualaikum. Kalau ada yang bahagia, update status, saya lagi di sini, di sini, di sini. Kenapa kita tidak bahagia kita update status lagi di masjid? Sehingga kemudian orang terinspirasi, Besti at Al-Jabar Mosque. Barangkali ada yang lihat Instastory kita, WhatsApp story kita, kemudian nanya, sis lagi di mana? Aku pengen ikutan tobat. Sehingga Instastory kita, WhatsApp story kita akhirnya jadi bermanfaat. Bukankah handphone kita ini hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat dipakai ibadah? Pakai ibadah. Pakai untuk kemudian dakwah, alhamdulillah. Mobil kita, motor kita bahagia di tempat parkir. Lagi ngobrol ini motor kita. Alhamdulillah ya, sekarang kita dipakai ngaji, iya. Kemarin dipakai karaoke. Bahkan yang datang ke sini dari mana-mana, jauh.
Jatinangor, Jatinangor, Cihaur Beauty, Cihaur Beauty. Ada yang dari Tasik, ada? Masya Allah, serius. Yang dari Garut, ada? Allahu Akbar. Dari Garut, dari Tasik, Ranca Ekek. Naik train. Kereta, ada yang naik kereta? Kalau ini Ikhwan kok diam-diam dari mana sih? Dari hati yang tersakiti. Kenapa kamu gagal nikah? Kok wajahnya ini sih gak bahagia gitu? Ada yang baru gagal nikah? Saya doain mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik insya Allah. Udahlah, kita gak usah ketakutan kekurangan akhwat mereka yang takut kehilangan kita. Kita belum dapat aja yang beruntung mendapatkan kita. Ini lagi saingan akhwat ada yang belum nikah? Mau nikah? Mau sama yang ganteng, soleh, tajir, mau? Tapi dia belum tentu mau sama kamu. Seneng gak punya suami rajin sholat? Seneng? Pas kamu tidur, kamu disolatin, so sweet. Iya, kamu lagi ngajinya bagus, suaranya kayak Muzamil. Kamu tiduran, dibacain Yasin. Insya Allah. Jadi ternyata yang bikin kita bahagia itu ketika hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Saya tuh selalu ingat ya, saya tuh bahagianya ketika saya kemudian berhijrah. Mendekat kepada Allah. Saya tuh selalu dikasih tahu guru saya untuk senantiasa ngejaga siapapun. Jangan sakitin hati siapapun. Buat orang itu bahagia dengan akhlak kamu. Makanya saya kemudian ketika mempelajari agama ini indah banget. Agama ini sangat membahagiakan. Saya diajak untuk senantiasa bukan egois terhadap diri saya. Saya mungkin bisa merasa kesel, sedih, marah. Contoh, ibu-ibu sayang sama suami? Cinta sama suami? Ada nyebelinnya suami? Halo, Assalamualaikum. Suami ada nyebelinnya? Ada bikin keselnya? Tapi tetap cinta? Tetap sayang? Rela kalau suami dibagi-bagi? Itu lihat cintanya ibu. Sekarang saya tanya bapak-bapak. Bapak sayang sama istri? Berat. Bapak sayang sama istri? Cinta sama istri? Ada nyebelinnya? Ada ngeselinnya? Bapak siap berbagi? Tuh pala bahaya mah siap. Aneh bapak-bapak. Satu aja nggak habis-habis. Kalau kita lihat, ternyata yang kita sayangi pun kadang nyakitin kita. Kadang yang senantiasa kita bahagia, kita paling nyangka dia yang paling bisa membahagiakan kita, ternyata bikin sakit hati kita. Maka rugi menempatkan bahagia itu kalau kepada unsur dunia, Buki. Bahagia diaturnya dengan harta, nanti ketika uangnya kita sedih, tersiksa. Makasih teman-teman difabel yang udah datang. Makasih. Sama-sama. Sarangnya. Ini sih bahasanya apa sih? Bahasa cintanya? Ya, makasih ya. Sarangnya. Kamsahamnida. Nih. Sama-sama. Masya Allah. Semangat. Ini apa sih kalau yang ini tuh? Oh, I love you. Ini artinya I love you Pak, bukan si Ustadz Illuminati, Yahudi. Ini namanya artinya I love you. Coba. Bahasa Inggris ya, I love you. Kalau gini? Senang ya. Korea, kamu tahu Korea juga ya. Insya Allah. Lihat, mohon maaf yang difabel yang kita anggap kekurangan ngaji. Motor punya, mobil ada, nggak sampai ke Al-Jabar, bahaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita dikasih hidayah sama Allah.
Kang Boni sekali, semua sekali. Allahumma. Allahumma. Anta Rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tum. A'udzubika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar ini, semoga senantiasa kita membaca setiap pagi, Allah senantiasa melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Saya itu ingat, balik lagi tadi. Kata guru saya, jangan tempatkan unsur bahagianya ke dunia. Bisa bikin kita bahagia, tapi salah satunya, harta bisa kita bikin bahagia, bisa bikin kita bahagia. Pasangan bisa bikin kita bahagia. Ada orang yang pengen nikah supaya bahagia. Tapi ada juga orang yang pengen cerai supaya bahagia. Ada orang yang stres banyak hartanya. Ada jamaah saya, punya banyak harta maunya bunuh diri. Ada orang juga yang stres kurang hartanya. Pertanyaannya, milih kaya banyak masalah atau miskin gak punya masalah? Nah, pilihannya gak apple to apple. Oke, pilih kaya gak punya masalah atau miskin banyak masalah? Lebih gampang ya memilihnya ya. Siapa yang meletakkan bahagianya sama dunia bisa kesiksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngajak kita. Quran surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, berbahagialah dengan karunia yang senantiasa Allah berikan, rahmat yang senantiasa diberikan kepadamu. Apa salah satunya kemudian yang harus kita merasakan bahagia? Iman, Islam. Tidak semua orang bisa datang ke masjid, dengar azan langsung sholat, enggak semua. Gak semua dengar azan subuh bangun, gak semua. Gak semua yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran. Gak semua dikasih hidayah anak muda untuk gak main judi slot, Zeus. Gak semua orang diajak kemudian dapat hidayah buat gak pacaran. Menanti dalam taat, menjemput dalam taubat, mengindahkan engkau dalam akad. Sarangnya. Gak semua orang, artinya famayuridillahu ayyadiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ketika cahaya iman dan Islam yang kita senantiasa rasakan nikmat, itu senantiasa membuat kita makin humble. Makin mudah menerima kurangnya orang, makin mudah menerima kemudian salahnya orang, itu lebih mudah. Karena kita tidak menitikkan beratkan bahagia kita itu kepada seseorang. Saya sebel temenan sama dia. Kenapa? Dia tuh ngeselin. Mau cari yang lain juga sama aja. Kadang setiap orang tuh ada ngeselinnya. Maka seseorang wanita jangan kemudian cari seorang laki-laki untuk kemudian kita pacaran dulu baru kemudian kita nikah. Nanti jadinya kecewa. Tanya Bu Atalia. DP 3 AKB ya Bu ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Datanya ada. Ya apa? Aku ya Bu, alhamdulillah. Enggak sih Bu. Saya dukung banget program DP 3 AKB. Salah satunya ngedukung lewat apa Kang? Saya ngajak anak muda bukan cuman stop pacaran. Cuman ngajak anak muda supaya fokus sama cita-cita yang pengen dikejarnya. Fokus buat kemudian bahagiain orang tuanya. Kok ada anak muda ditelepon sama orang tuanya beli galon susah. Tapi ditelepon sama pacarnya, sayang, jemput. Kamu di mana? Anterin aku. Apalagi kalau udah bilang, sayang,
rumah aku kosong. Wow. Astagfirullahaladzim. Padahal emang rumahnya kosong, gak ada siapa-siapa. Salah dia. Datanya kemudian senantiasa mengerikan. Maka bagaimana tugas kita sebagai anak muda? Fokus sama kemudian potensi diri yang bisa kita kembangkan. Kalau yang lain bermasalah, jangan ikut-ikutan bermasalah dong. Terus gimana Kang? At the first you make habits, at last habits makes you. Pada awalnya kita membangun kebiasaan. Sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan menjadikan diri kita seperti apa. Maka tumbuh kembang wilayah kita, Indonesia, Nusantara, tumbuh kembang dengan budaya, kebiasaan yang luar biasa. Di Arab nggak ada wayang, di kita ada wayang. Dulu cara wali untuk memperkenalkan Islam dengan wayang. Di Jepang kemudian nggak ada permainan-permainan kayak 17-an. Bentar lagi 17-an. Dulu sepuh-sepuh zaman dulu bikin kegiatan 17-an untuk memperkenalkan Islam. Apa Kang caranya? Tahu lomba makan kerupuk. Diajak kemudian lomba makan kerupuk. Buat apa menyadari? Anak-anak dididik setelah mau lomba makan kerupuk. Kemudian ditali makan kerupuk. Susah mereka makan. Kemudian ketika habisnya. Kemudian dikasih hadiah semuanya. Nggak ada juara 1, 2, dan 3. Lalu kemudian orang tua itu menyampaikan. Nah, untuk kita mencari makan itu sulit. Maka hargailah setiap makanan. Makan dengan apa yang sederhana. Jangan cari yang nggak ada. Cari makanan tuh yang ada. Hargai makanan. Habiskan makanannya. Itu filosofi yang kemudian ditanamkan. Di Jepang nggak ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, lompat bakiak, apa sih? Apa? Balap karung. Filosofi-filosofi perlombaannya Indonesia kaya akan nilai-nilai itu. Termasuk juga dengan nilai-nilai agamanya. Dulu kemudian disebutkan di beberapa daerah, para wali kemudian memperkenalkan dengan kemudian setiap Kamisnya ada yasinan tiap malamnya. Itu cara wali untuk memperkenalkan di zaman penjajahan Jepang. Supaya kemudian Islam bisa tersebar luas. Kemudian dibuatkan beberapa ritual kemudian sesuai dengan apa yang kemudian dijadikan sarana dakwah dari wali ini. Disampaikan di setiap daerah sampai berkembangnya sampai sekarang ini. Maka ada kultur-kultur yang mungkin berbeda. Dari wilayah yang ada di kita, Indonesia, Nusantara, kemudian dengan nilai-nilai yang lainnya, yang ada di Jepang misalkan, yang ada di Korea, ataupun daerah-daerah yang lainnya. Maka kemudian ketika kita berbicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra bil makna teliti, amati, perdalam, baca sesuatu, dalami lagi. Iqra-nya Nabi Muhammad SAW ketika masa hijrahnya, ketika masa kemudian kenabiannya di Mekah. Nabi itu bukan cuma melihat bagaimana caranya menyampaikan Islam, semua harus ngikut saya. Enggak. Pertanyaannya, halo assalamualaikum. Milih dicintai atau mencintai? Ketika kita milih untuk dicintai, maka egois yang akan muncul. Kalau kita pengen dicintai. Tapi kalau kita ingin mencintai, nggak repot kita untuk ingin dicintai. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah sibuk mencintai atau sibuk dicintai? Hah? Sibuk mencintai atau dicintai? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW membuat penelitian sederhana, surveinya. Ketika kemudian ditanya Iqra, bacalah, kemudian Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Maksudnya gimana? Teliti, pahami, dalami sesuatu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu meneliti, diteliti secara demografisnya, bagaimana wilayah Mekah ini. Kemudian diteliti secara sosiologisnya, bagaimana kebiasaan masyarakat di sini. Kemudian diteliti secara psikologisnya, bagaimana kemudian kejiwaan yang ada di sini. Beda, wanita Medan sama wanita Bandung beda. Meskipun sama-sama Indonesia, beda. Istilah bahasa aja beda. Kang, saya jemput ya, saya jemput pakai kereta. Kereta, jemput pakai kereta. Saya datang, mana keretanya? Ustaz, saya sudah pakai sini di samping kereta, pakai helm biru. Helm biru, kereta. Ternyata di Medan kereta itu adalah motor. Makanya ada di situ tambal ban kereta. Ngeri itu. Tambal ban kereta. Beda bahasa, beda makna. Beda daerah, beda kemudian nilainya. Istri saya orang Ciamis, Bu. Ciamis manis. Panjalu. Istri saya orang Panjalu, karakter Panjalunya situ. Ciamis lembut-lembut orangnya. Cianjur sama lembut-lembut orangnya. Cianjur, Tasik, Ciamis, lembut. Beda karakter kemudian sama wanita-wanita sama-sama Sunda, tapi karakter wilayah dengan Garut pasti jadi ada bedanya. Pasti. Nah Nabi Muhammad SAW meneliti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diteliti demografisnya seperti apa wilayah Mekah pada saat itu.
Sosiologis masyarakatnya seperti apa? Psikologisnya kemudian seperti apa? Masih ingat nggak? Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku salah satu dari 2 Umar ini ya Allah. Kalau nggak diteliti, nggak mungkin keluar doa itu. Artinya Nabi Muhammad SAW meneliti. Maka kemudian dari penelitian sederhana ini, dakwah yang kemudian dimunculkan, bagaimana kemudian merangkul sebanyak-banyaknya masyarakat Mekah dengan cara untuk sibuk mencintai. Mengapresiasi nilai-nilai untuk kemudian sabar, untuk kemudian disampaikan pelan-pelan. Sehingga menghargai juga kultur yang kemudian berkembangnya. Tapi tetap apa yang kemudian dibenci sama Allah ditinggalkan dulu. Nggak boleh nih menyembah berhalanya yang jelas-jelas kemudian. Tapi nilai-nilai yang ini pelan-pelan kemudian didakwahinya. Maka kemudian ada sahabat yang berdakwah dengan cara berdagang. Ada sahabat yang berdakwah dengan kesantunan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada kemudian Mus'ab bin Umair, anak muda dari golongan anak muda yang dakwahnya dengan cara anak mudanya. Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Pakaiannya mewah dulu, sangat mewah. Paling pokoknya OOTD-nya selalu hebat lah. Outfit of the day-nya. Pakaiannya paling mewah dari Syam. Parfumnya 50 meter sebelum udah kecium. Setiap Mus'ab bin Umair lewat itu setiap wanita ngelihat dari jendela. Saking gantengnya Mus'ab bin Umair. Cara dakwahnya ke anak muda pun bahasanya enak. Maka bahasa gaya komunikasinya cerdas. Bahkan kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama yang kemudian dakwah di Yatsrib. Yang kemudian berubah menjadi Madinah. Maksud saya kemudian saya ingin sampaikan. Maka kultur Jawa Barat pun punya kultur dakwah yang juga berbeda. Maka ada nilai-nilai yang bisa jadi. Nilai-nilai itu menjadi suatu kebaikan di kita itu. Maka saya suka sampaikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang kemudian kita nilai buruk. Dianggap kemudian sama orang sesuatu yang buruk. Karena tidak kemudian misalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kemudian disampaikan. Oh ini nggak ada nih. Kata Rasulnya nggak ada seperti ini misalkan. Harusnya nggak boleh begitu. Saya sampaikan juga mic itu zaman Nabi juga tidak ada. Halo Assalamualaikum. Mic ini pada zaman Nabi juga nggak ada. Seandainya kalau misalkan saya melepaskan mic ini, saya dakwah. Masih kedengeran nggak? Assalamualaikum. Saya akan bilang, mic ini pada zaman Nabi nggak ada. Loh kenapa kamu pakai mic? Maka kemudian ada bahasa sesuatu yang sepertinya itu sesuatu yang nggak diajarkan Nabi. Tapi kemudian kita sudah biasa mengerjakannya. Kemudian kita dianggap bisa jadi bermasalah. Padahal ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Paham tidak maksudnya? Misalkan nilai-nilai itu ketika pun bermasalah itu tidak menjadikan kita bermusuhan. Tidak. Misalkan saya pakai kunut, ibu tidak pakai kunut. Nggak jadi ibu kemudian ketemu saya benci. Nggak boleh. Itu lihat tuh. Ustadz pakai kunut. Nggak. Tidak menjadikan kita kemudian berbeda. Bahkan kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan. Meskipun kemudian dengan non-muslim saya diajak untuk senantiasa saling menyayangi. Tetap hormat, respect, menyayangi. Maka pas itu Pak RK, Bu Atalia pasti direpotin terus setiap misalkan Desember tanggal 25 lu repot semua. Masa gubernur begini, masa ini begini. Coba kita kadang nggak ngerti posisinya. Sehingga kemudian kita lebih seneng ngejudge orang daripada kemudian menghargai pendapat orangnya. Maka kemudian ketika diajak saya belajar agama, saya diajak untuk bijak sebenarnya dalam memahami seseorang. Oh ada orang yang mabuk, kira-kira mabuk boleh nggak? Halo Assalamualaikum. Mabuk boleh nggak Bu? Nggak boleh. Tapi ada orang yang mabuk, pertanyaannya mau dilarang atau dicekek? Mau diapain? Ibu ketemu orang yang mabuk, mau gimana pertanyaannya? Halo Assalamualaikum, kenapa jadi stres gini bangetnya, hei? Ketemu yang mabuk, mau gimana kita? Benci sama sikap dan sifatnya, tapi orangnya jangan dibenci. Kenapa jangan dibenci Kang? Jangan-jangan bisa dapat wasilah hidayahnya dari kita kebaikannya. Jangan-jangan kemudian teman kita yang kemudian kita bisa rangkul pelan-pelan untuk kemudian kita ajak ibadah. Sholatnya dulu diajak, wudhu dulu meskipun kadang masih gimana-gimana. Secara kaidah agamanya saklek, tapi strategi dakwah itu unik. Strategi dakwah itu bisa luas. Maka saya suka bilang, kalau bicara dakwah itu kadang kemudian kita harus mengerti mat'u yang didakwahi kita. Sehingga kita akan lebih luas dan lebih ngerti kemudian bagaimana supaya hati mereka tidak tersakiti sehingga ketika mempresentasikan jadi bagus. Nah ini yang kemudian menjadi yang namanya the art of dakwah. Seninya dalam dakwah. Karena Rasulullah SAW kemudian memetakan itu semua. Dipetakan sama Nabi Muhammad SAW. Gimana kemudian cara mendakwahi
Kaum Mekah ini, siapa yang mendakwahi ini, kuatkan ekonominya, gimana kemudian, semuanya dipikirin. Maka tugas kita hari ini, jangan terlalu sibuk dengan nilai-nilai yang beda sehingga seolah-olah membuat kita sudah bukan saudara. Jangan kemudian terlalu sibuk kita menghina sehingga kita tidak fokus untuk saling memuliakan. Halo, Assalamualaikum. Jauh-jauh ibu datang dari Cicalengka, dari Ranca Ekek, sampai duduk ke sini, ibu ngadon ngomongkan tiung nyenglet batur. Eta si ibu ngalita tiung nyenglet eta. Apa? Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, kun aliman. Jadilah orang yang senantiasa berilmu. 2, jadilah orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. 3, jadilah orang yang senantiasa mempelajari ilmu. 4, atau jadilah apa? Au muhibban. Jadilah orang yang senantiasa mencintai ilmu. Tapi jangan jadi yang kelima. Kamu gak senang, kamu bukan orang yang berilmu. Kamu bukan orang yang menyampaikan ilmu. Kamu bukan orang yang senantiasa kemudian mengajarkan ilmu. Kamu bukan orang yang senantiasa kemudian mendengarkan ilmu. Bahkan kita bukan sebagai seseorang yang mencintai ilmu. Terus mau apa? Cinta dia gak dapet. Kamu disakitin. Cinta ilmu juga enggak. Maka lihat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ilmu yang kemudian layak pertama adalah tauhid. Sehingga kemudian tertancap dalam hati kita. Apa yang boleh, apa yang gak boleh sama Allah. Allah gak suka apa? Allah gak suka kita kemudian membalas keburukan dengan keburukan. Lihat Quran surat Al-Fusilat ayat 34 sampai 35. Wala tastawil hasanah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Berbeda kejahatan dengan kebaikan itu, keburukan dengan kebaikan itu. Tolaklah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Tolaklah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Seandainya kemudian tadinya ada rasa permusuhan di antara kamu, sehingga kemudian Allah melembutkan hatimu kemudian dijadikan teman yang setia. Tapi kata Allah, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan ini sesungguhnya berat kecuali bagi orang yang sabar. Maka kemudian dalam dakwah perlu sabar. Nabi Muhammad SAW sabar dakwah di Mekah selama 13 tahun. Lanjut kemudian ke Madinah selama 10 tahun. Sabarnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang mencintai Nabi. Kenapa? Karena Nabi senantiasa mencintai kita. Karena dulu Nabi sibuknya mencintai, nggak fokus untuk dicintai. Fokusnya mencintai. Nabi dakwah ke Bukit Taif. Kalau kita pernah umroh, yang belum pernah umroh saya doakan bisa umroh insya Allah. Kalau kemudian kita pernah ke Taif, Taif yang luar biasa jauhnya, naik bus kecepatan 120 km per jam. Pelan-pelan Pak Supir. Wah, sepeda Nabi Adam. 120 km per jam, baru kemudian kita sampai sekitar 4 jam sampai di Taif. Di Taif dinginnya luar biasa, buah-buahannya banyak. Nabi Muhammad SAW ketika di Bukit Taif itu senantiasa dilemparin, dihina, dipukulin sampai berdarah-darah. Tapi apa omongan Nabi Muhammad SAW? Nggak fokus untuk dicintai, fokus untuk mencintai. Ketika malaikat mengatakan, mau nggak saya timpakan mereka semua dengan suatu bencana? Kata Nabi, jangan. Suatu saat di antara mereka akan ada yang beriman kepadaku. Suatu saat di antara mereka ada yang kemudian mengikuti Allah dan Rasulnya. Bayangin, sebesar itu cintanya Nabi. Saya tuh kadang benci sama kemaksiatan. Karena salah satu ciri orang tobat diterima itu benci sama kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan. Dan saya pun gak ngerasa saya bersih-bersih amat. Mohon maaf ya, nuhun sewu, hapunten. Siapa saya bisa saya duduk berdiri di Masjid Al-Jabar yang megah luar biasa. Bersama dengan Syekh Hasim. Yang kemudian dengan jamaah yang luar biasa. Didatengin ibu gubernur untuk kemudian didengarkan. Siapa saya kalau saya pikir-pikir lagi? Allah yang menghebatkan. Repot saya kalau pengen dipuji itu. Saya ketika dipuji gak berubah ketika saya juga dihina juga. Dihina tidak menjadi tumbang. Dipuji pun tidak jadi melayang. Biasa aja. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan kalam yang luar biasa. Diabadikan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasuihul Ibad. Apa kemudian kata Syekh Imam An-Nawawi Bantani tentang kalamnya Ali bin Abi Thalib? 1, jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya. Biasa aja.
Saya ingat banget waktu itu saya ketemu sama Ibu Atalia, lagi datang ke PKJB. Itu ada pengawalnya Bu di sana. Tapi Bu Atalia nongkrong di samping. Saya baru beres sholat, lihat pengen nyapa, saya malu. Saking humble-nya beliau. Nah, saya suka ngabadikan senyumnya. Masih senyumin ya? Walaupun saya waktu kan dandannya nggak pakai peci ya Bu. Kalau nggak pakai peci kan kelihatannya kayak masih SMA. Padahal anak aku udah 4. Saya seneng banget punya anak. Target 11 anak cukup. Maka kemudian ketika kita lihat bagaimana kita ada di sini, ini semuanya atas karunia rizki dari Allah. Maka kemudian saya sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mencintai kita. Maka kemudian saya suka mengatakan dalam diri saya, untuk senantiasa ngajak sahabat saya, keluarga saya untuk senantiasa bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Billahi taufik wal hidayah. Malu iya kan? Setelah terus lagi, terakhir. Maka kemudian diajak untuk senantiasa mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika cinta sama Nabi, kemudian apa hebatnya Nabi mencintai kita? Kita itu simple sama Nabi diajak. Untuk apa? Humble. Jangan sakiti orang lain. Para suami, jangan sakitin istri. Data perceraian udah tinggi. Kabupaten Bandung, 6.083 janda bertebaran. Jambu Batu, sekarang banyak banget. Janda manis baru beranak 1. Banyak. Jangan sakiti wanita. Kalau nggak suka, omongin, jangan dipukulin. Kalau ngerasa istri juga, jangan istri berbuat baik kepada laki-laki lain kecuali suaminya sendiri. Dan cantiknya istri di mana? Di depan suami. Silakan ibu ke pasar baru, beli lingerie motif macan, bulah nanepi kadita. Sambut suami ketika datang. Assalamualaikum, langsung ibu, waalaikumsalam. Pasti itu suami langsung nyambut ibu dengan kalimat Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Diruqyah ibu. Maka sebenarnya indah ketika kita mengamalkan nilai-nilai yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Simple, kata Nabi. Jangan sakitin hati siapapun. Jangan. Ada beda pendapat, obrolin baik-baik. Ibu marah sama suami, nggak usah diupdate status. Kenapa harus diupdate status ibu? Suami aku beda. Emang TV One. Suami aku berubah. Oh gini ya caranya. Ibu update status buat apa? Mengeluh tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang bisa bikin kemudian masalah kita selesai apa? Tawakal kepada Allah. Terakhir saya ingin sampaikan. Hak Quran, ketika kita sudah mencintai masjid, cintai Quran. Lihat fungsi Quran di Quran surat Yunus ayat 57-nya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Quran yang pertama sebagai mau'izah, pembelajaran, hikmah, teladan, peringatan, pemberi kabar gembira buat kita. Yang kedua sebagai apa? Wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi hati kita. Maka kemudian Opik bikin lagu Tombo Ati Iku Limo Perkara. Kaping pisan maca Quran nek maknane. 1 kata Opik, baca Quran dan maknanya. Silakan baca Quran. Hak Quran ada 6. 1 dibaca. Yang belum bisa tahsin, silakan ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak, gak usah malu belajar Iqra. Belajar lagi dari Abatasa, gak apa-apa. Ikut Paul. Pendidikan Al-Quran usia lanjut, ikut.
ikutan lagi kemudian, maka apa Pak? Wah pede dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batata. Taba'a. Gak usah malu. Baca Quran. Dua, dibaca, dipelajari Qurannya. Gimana kemudian cara pelajarinya? Datang ke masjid, ada syekhnya, ada gurunya, datangi. Ada kemudian ustadz yang kemudian menjelaskan, datangi. Jangan lihat tenar atau tidaknya, banyak ilmunya banyak. Pesantren di Jawa Barat kurang apa? Tanya Kang Emil. Banyak banget pesantren di Jawa Barat. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, pahami. Kalau kita bisa kemudian menjadi satu hukum. Ini kemudian fardu kifayah. Buat satu kelurahan harus ada yang bisa nahu sorof. Kemudian di Jepara ada kiai yang luar biasa. Membuat satu metode kemudian kita untuk memahami Quran. Namanya amsilati. Silakan kita kemudian bisa pelajari. Satu kelurahan minimal ada satu orang yang bisa baca. Haka hurufal jari wahya min ilah. Hatta khola hasya ada fi an'ala. Mutmunzuru bala mukai wa munwata wa kafu wa bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah. Hatta khola hasya ada fi an'ala. Mutmunzuru bala dan kai wa munwata. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Silakan pelajari. Ada kemudian karya Kiai Haji Aceng Zakaria, Allahu yarham, dari Garut, asli dari Garutnya. Membuat kitab yang luar biasa untuk menjelaskan seseorang pembelajaran bahasa Arabnya. Namanya kitab Muyasar, bisa kemudian kita pelajari. Karya-karya Kiai Haji Aceng Zakaria, Allahu yarham, bukunya tebalnya banyak segini Bu. Ada Al-Hidayah, ada buku-buku yang lainnya. Itu lengkap luar biasa, Kiai Haji Zakaria. Produk asli Jawa Baratnya. Baca, pelajari, fahami. Silakan kemudian fahami. Setelah difahami, hafalkan. Belajar untuk menghafalkan Quran. Dikit-dikit gak apa-apa. Kemudian apa lagi? Amalkan. Yuk kita amalkan Quran untuk senantiasa lembut hati. Orang kalau dekat sama Quran, gak tega nyakitin hati orang. Gak tega zolimin orang. Yang terakhir, perjuangkan. Maka Masjid Al-Jabar, kita di sini merupakan hadir dalam bentuk perjuangan terhadap nilai-nilai Quran. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.